Bab 27. Mama Jane menarik tangan Zahra dan menyeretnya keluar ruangan. Kau bukankah sudah kukatakan semalam jangan dekati anakku lagi? Kau telah mencelakakan dia. Berani sekali kau masih di sini merawatnya, ucap Mama Jane ketus. Tapi ma, ucap Zahra. Zahra terus meronta dan mencoba melepaskan genggaman tangan mertuanya. Kau harus meninggalkan putraku. Aku nggak mau kau dekat lagi dengannya. Aku takut dia terkena sial dekat denganmu, ucap Mama Jane. Ma, dengarkan aku dulu. Aku berani sumpah. Kalau bukan aku pelakunya. Jane, tolong aku, ucap Zahra. Hentikan, Ma, ucap Jane. Mama Jane melepaskan tangan Zahra dan menghampiri anaknya. Mama sudah menelpon Bella. Sebentar lagi dia akan kesini dan menjagamu, ucap Mama Jane sengaja menyindir Zahra. Jane diam saja mendengar perkataan mamanya. Pagi anti, sapa Bella sambil cipika-cipiki dengan Mama Jane. Pagi sayang, gimana kabarmu? Ucap Bella mencium pipi Jane. Zahra sangat sedih melihatnya. Apa yang tadi ia lakukan padaku? Apa yang dia lakukan tidak ada arti apa-apanya buat dia. Apanya aku yang memiliki perasaan ini hingga sekarang dengan mudahnya dia dicium oleh wanita lain, bisik hati Zahra. Zahra sangat sedih. Dia menahan air matanya dan berpura-pura sibuk mengerjakan sesuatu. Dia hanya bisa melihat Bella yang bermanja dengan bercerita pada Jane. Jane tak menganggapi Bella. Mamanya lah yang sangat antusias. Mereka berdua mengobrol tanpa memperdulikan Zahra. Sayang, kamu sudah makan? Sini aku suapin, ucap Bella. Aku sudah kenyang, jawab Jane datar. Sayang, cobain ini deh. Aku bawain roti kesukaan kamu loh. Kembali Bella mencoba membujuk Jane. Aku lagi gak selera, nanti saja, jawab Jane. Mama Jane yang melihat Zahra masih berada di sana pun semakin geram. Jane, panggil Mama. Iya Ma, jawab Jane. Suruh istri kamu itu pulang. Dari kemarin dia di sini dan belum mengganti pakaiannya. Kasihan dia, ucap Mama Jane. Jane masih diam saja. Ada rasa tak rela bila Zahra meninggalkannya sendiri di rumah sakit. Jane, kamu gak kasihan melihatnya? Dia pasti lelah. Biar Mama dan Bella di sini merawatmu. Dia bisa istirahat di rumah. Dia pasti capek. Kembali mamanya marahi Jane. Aku nggak apa-apa. Biar aku tetap di sini merawatmu, ucap Zahra. Kamu pulang saja. Ada Bella di sini dan kamu tidak dibutuhkan lagi, tambah Mama Jane dan tersenyum mengajak kepada Zahra. Bang, aku nggak apa-apa. Biar aku di sini ya. Jangan suruh aku pulang, ucap Zahra. Jane masih terdiam. Dia ingat semalam Zahra tidur sambil duduk di kursi, ditambah sejak tadi dia sibuk melayaninya. Kasihan juga dia, batinnya. Pulanglah, ucap Jane singkat. Tapi aku kan merawatmu di sini dan aku nggak apa-apa, ucap Zahra meyakinkan Jane. Kamu tidak dengar apa yang dikatakan Jane. Cepat pulang. Kau tak lagi dibutuhkan di sini. Aku yang akan menjaga calon suamiku, ucap Bella setengah berbisik di akhir kalimatnya. Zahra sudah tak sanggup menanggung air matanya. Matanya berkaca-kaca. Dia sangat sedih. Zahra keluar dari ruangan Jane. Dia berjalan pelan dengan pikiran melayang. Akhirnya Zahra memutuskan untuk pulang ke rumah. Zahra memilih menggunakan kendaraan umum. Dia menuju ke rumah. Sampai di dalam rumah, Zahra masuk. Langkah kagetnya, dilihatnya pakaiannya sudah dimasukkan ke dalam koper. Mama Jane telah berdiri dan berkacak pinggang di sana. Nih semua pakaian kamu. Segera angkat kaki di rumah ini, ucap Mama Jane. Tapi Ma, jawab Zahra, aku tidak ingin kau dekat-dekat dengan anakku. Kau hanya membawa sial padanya. Dan kamu nggak usah khawatir, ada Bella yang akan merawat Jane. Di dalam amplop ini ada sejumlah uang yang cukup untuk biaya hidup kamu. Jadi kamu nggak perlu hidup susah lagi. Ingat, jangan pernah kamu temui anakku lagi. Surat penceraian kalian akan segera dikirimkan, ucap Mama Jane. Apa saja Jane setuju, Ma? Tanya Zahra. Tentu saja, jawab Bu Ahmad berbohong. Padahal Jane tidak mengetahuinya. Mama Jane hanya memanfaatkan kesempatan ini. Dia akan memisahkan Zahra dengan anaknya. Dengan air mata berderai, Zahra mengambil barang-barangnya. Dia mengambil foto pernikahannya yang terletak di atas meja dan menarik kopernya. Kakinya sudah enggak kuat untuk menginjak bumi lagi. Langkahnya terasa sangat berat. Meninggalkan rumah yang beberapa bulan ini menjadi tempat tinggalnya. Dia keluar dari dalam rumah, tapi sebelum dia meninggalkan amplop uang yang diberikan ibu mertuanya, dia tidak membutuhkan uang itu. Mama Jane menerima uang tersebut dan mengatakan bahwa Zahra tidak boleh menemui Jane lagi karena Jane akan menikah bulan depan dengan Bella. Beberapa pertanyaan muncul di kepalanya. Ingat,
akan sikap manis Jane tadi pagi. Pertengkaran mereka membuat hati Zahra semakin sakit. Zahra masuk ke dalam mobilnya dan dia melajukan mobilnya membelah jalanan. Dia berhenti di sebuah taman. Dia menangis sejadi-jadinya di sana, meluapkan semua beban hatinya. Kenapa rasanya sesakit ini ya Allah? Apa aku kuat menjalani semua ini? Apa bisa mengikhlaskan suamiku menikah lagi? Aku nggak sanggup ya Allah. Aku sangat mencintai suamiku, batinnya. Aku tahu saat ini akan datang, tapi nggak tahu kalau rasanya sesakit ini. Zahra terus menangis hingga tanpa disadari hari sudah sore. Kemana aku akan pergi? Aku nggak mungkin pulang ke rumah ibu. Kalau aku ke rumah kosku yang lama, Jane pasti akan menemukanku. Jadi aku harus kemana? Jane merasa sangat tidak nyaman bersama Bella. Tadi mamanya pergi dan menitipnya dengan Bella. Sebenarnya Jane sudah menolaknya, tapi mamanya terus memaksa dan mengatakan ada hal yang penting harus dia lakukan. Jane memikirkan Zahra. Kenapa dia mau saja disuruh mama pergi? Apa yang dia lakukan sekarang di rumah? Atau memang benar dia yang melakukan ini semua? Tapi aku nggak yakin dia melakukan ini semua. Dari tatapan wajahnya, aku tahu dia tidak mungkin berbohong. Batin Jane. Bella kesal melihat Jane yang melamun. Sayang, panggil Bella. Ada apa? Jawab Jane datar. Kok aku dicuekin sih? Sayang, lihat ini deh, cantik ya, ucap Bella menunjukkan gaun pengantin yang sudah disiapkan. Sayang, aku mau pakai ini di hari pernikahan kita. Nanti kamu setuju kan? Bella, kamu harus sadar, aku sudah menikah. Jadi nggak mungkin aku menikah lagi denganmu, ucap Jane. Aku bersedia menjadi istri kedua. Yang penting aku tetap menikah denganmu, ucap Bella lagi. Jane terdiam. Dia habis pikir mengapa Bella sangat memaksa ingin menikah dengannya. Kamu mau kan sayang? Tanya Bella manja. Dia memegang tangan Jane. Aku nggak mungkin menikah lagi. Aku sudah punya istri. Nggak mungkin kan aku menikahimu. Bella sangat kesal atas penolakan Jane. Dia mengepalkan tangannya geram dan wajahnya bermarah padam. Dia merasa sangat terhina. Selama ini tak pernah ada yang berani menolaknya, tapi kini dia ditolak hanya karena seorang gadis kampungan. Aku pasti akan mendapatkanmu, Jane. Tunggu saja, ucapnya dalam hati. Kemudian dia memilih keluar dari ruangan Jane. Dia meninggalkan Jane sendirian. Jane masih menunggu Zahra yang tak kunjung kembali. Lama sekali dia. Tadi kan cuma mau ganti baju saja di rumah. Halo Tuan, ucap asisten Jane. Ya, ada apa? Saya dapat memilikinya dan sudah menemukan pelakunya. Tapi Tuan, asisten Jim menggantung kalimatnya. Tapi apa? Tanya Jane penasaran. Apa yang akan Tuan lakukan jika Tuan tahu siapa pelakunya? Aku pasti akan menghukumnya sesuai dengan perbuatannya. Tapi kenapa kau bertanya demikian? Sudah cepat katakan siapa pelakunya. Kenapa kau berbelit? Maaf, tapi apa Tuan yakin dengan menghukum pelakunya? Tanya asisten Jim lagi. Dia sangat berat hati untuk memberitahukan kebenaran ini. Tapi di satu sisi, dia juga harus mengungkapkan kebenarannya. Ya, aku yakin, jawab Jane mantap. Apa benar istriku yang melakukannya? Hingga nggak sangat takut aku yang menghukumnya. Jika itu benar, kau tenang saja. Aku tahu apa yang aku lakukan padanya, ucap Jane lagi. Dalam hatinya, dia sangat penasaran. Ada apa rasa kecewa jika dugaannya benar bahwa istrinya Zahra lah pelakunya. Maaf Tuan, tapi Anda salah. Bukan Nyonya Zahra pelakunya, ucap asisten Jane. Jane kaget. Jadi kalau bukan Zahra, siapa pelakunya? Cepat katakan. Kau membuat penasaran, bentak Jane. Jane tidak sabar mendengar asisten Jane bicara terbelit-belit. Maaf Tuan, sebenarnya nyonya besar lah yang memasukkan serbuk udang ke dalam capcay yang dimasukkan oleh Nyonya Zahra. Kau yakin? Mana mungkin ibuku melakukan itu padaku, ucap Jane. Dia sangat kecewa setelah tahu kebenarannya. Maaf Tuan, saya sudah memeriksa CCTV yang ada di dapur dan ruang makan. Di situ jelas terlihat ketika Nyonya Zahra keluar dari dapur. Nyonya besar memasukkan sesuatu ke dalam capcay yang ada di meja. Setelah saya cari tadi di dapur, saya bawa ke ahli makanan terbuat dari itu adalah abon udang, jelas asisten Jim. Terima kasih Jim, ucap Jane. Itu sudah tugas saya Tuan, ucap Jane, dan sambung telepon pun terputus. Jane sangat sedih dan gak jawab pada mamanya. Mengapa mamanya tega melakukan ini dan lagi memfitnah istrinya yang melakukannya? Aku harus percaya pada mama. Apa alasan hingga mama sampai setega ini? Batin Jane. Hari sudah menunjukkan jam 4 sore. Namun Zahra tak juga kunjung datang ke rumah sakit. Jane merasa marah dan kesal. Dia mengambil handphonenya dan mencoba telepon Zahra. Maaf, nomor Anda yang sedang sibuk, ucap sang operator. Berulang kali Jane mencoba, hasilnya tetap sama. Karena marah, Jane membanting handphonenya ke atas ranjang. Sial, kenapa handphonenya nggak aktif? Kemana dia batinnya? Pintu terbuka. Tampak Bu Ahmad dan suaminya masuk. Bagaimana kabarmu Jane? Tanya Pak Ahmad. Sudah lebih baik Pak, jawabnya. Loh, mana Bella sayang? Tanya Mama Jane. Sudah pulang, jawab Jane ketus.
Kau pulang, bukannya tadi dia menjaga kamu di sini, atau jangan-jangan kamu yang mengusirnya? Tanya Bu Ahmad penuh selidik. Mana Zahra, Ma? Tanya Jane. Mama tidak tahu kemana istri kamu pergi. Apa maksud Mama? Apa mengusir Zahra dari rumah? Apa maksud kamu mengatakan itu? Apa dia menelponmu dan mengatakan itu semua ya? Dia mau memfitnah Mama? Tanya Bu Ahmad penuh emosi. Bukankah Mama yang telah memfitnah Zahra? Mengapa Mama memutarbalikkan fakta? Ucap Jane datar. Apa maksud kamu, Jane? Mama tidak mengerti, tanya Bu Ahmad. Sudahlah, Ma, berhenti berpura-pura. Jane sudah tahu semuanya. Mengapa Mama tega melakukan itu pada Jane, Ma? Kenapa, Ma? Ucap Jane lirih. Hatinya sangat sedih mengingat apa yang sudah dilakukan ibunya padanya dan juga istrinya. Bu Ahmad terlihat pucat. Dia takut melihat Jane. Semuanya sudah terbongkar. Apa perempuan kampung itu mengatakan pada Jane, dan dia dengan mudahnya percaya. Tidak, aku tidak mengakuinya. Tidak akan, kata hatinya. Mama tidak mengerti apa yang kau maksud, nak. Emosi Jane naik ke ubun-ubun. Sudah bersusah payah dia menenangkan hatinya agar tidak marah kepada ibunya, tapi mengingat ibunya yang masih juga mengelak, Jane tidak dapat mengontrol amarahnya. Mama tahu apa yang aku maksud. Kenapa Mama tega beracuni aku? Aku anak Mama sendiri. Mama kan yang memasukkan abon udang ke dalam makanan yang dimasak oleh Zahra. Dan Mama meminta Zahra seolah memang dia sengaja melakukannya. Mama tidak memikirkan aku. Bagaimana kalau aku nggak selamat, Ma? Bagaimana kalau aku mati? Bentak Jane pada mamanya. Mama tidak bermaksud begitu, nak. Mama hanya tunggu. Ini maksudnya. Papa masih belum mengerti. Mamanya telah masukkan abon udang ke dalam makanan Jane. Dan Mama meminta Zahra yang melakukannya. Tanya Pak Ahmad. Ya, Pam, Mama melakukannya. Aku awalnya nggak percaya, tapi ternyata semua bukti menunjuk ke Mama, ucap Jane lirih. Tampaknya ada rasa sakit yang teramat dalam setiap kalimatnya. Ma, apa yang dikatakan Jane itu benar. Apa Mama tega menyakiti anak kita hanya karena Mama tidak suka pada Zahra, ucap Ahmad penuh emosi. Marah harus disudutkan. Akhirnya Mama Jane mengaku, ya memang aku yang melakukannya. Jawab Mama tak kalah keras. Tapi mengapa, Ma? Dia itu menantu kita, istri Jane. Pak Ahmad enggak habis pikir dengan kelakuan istrinya. Aku tidak mengajar menantuku. Aku tidak sudah menjadi menantu kampungan seperti dia. Sampai kapanpun aku enggak akan mau menerima dia. Dan kalian mau atau tahu alasannya kan? Aku ingin Jane segera menceraikan dia. Aku ingin Jane menikah dengan Bella yang sudah jelas asal usulnya. Ucap Mama Jane tak kalah emosi. Tapi kata perlu khawatir. Dia sudah pergi dari rumah kita. Kau hanya perlu segera menceraikannya lalu menikahi Bella. Apa maksud Mama? Tanya Jane dengan wajah panik. Apa mau mengusir Zahra? Tanyanya. Ya, Mama sudah melakukan apa yang semestinya Mama lakukan. Mama tahu kau menikah dengannya bukan karena cinta. Dan Mama sudah membantumu untuk lepas darinya. Jadi kau tak perlu bersusah payah lagi mencari alasan untuk berpisah dengannya, ucap Bu Ahmad. Jane sangat marah mendengar apa yang diucapkan mamanya. Mama sudah keterlaluan. Aku akan pergi mencari Zahra. Jika sampai Zahra kenapa-napa, aku nggak akan memaafkan Mama, teriak Jane. Dia bangkit dari tidurnya, mencabut infusi tangannya, dan berjalan keluar kamarnya. Bu Ahmad berteriak memanggil namanya, tapi Jane tak menghiraukannya. Yang ada dalam benaknya, kemana istrinya pergi. Jane berjalan sedikit sempoyang, karena kondisinya belum sepenuhnya pulih. Jane mengambil handphone dalam sakunya dan menelpon asisten Jane. Jane, siapkan mobil, aku akan pergi mencari nyonya muda. Dan sebar seluruh anak buahmu untuk mencarinya, perintah Jane. Baik tuan, segera laksanakan, jawab asisten Jim. Jane masuk ke dalam mobil. Wajahnya tampak pucat, tapi dia tak menghiraukannya. Yang ada dalam benaknya, kemana dia harus mencari istrinya. Aku akan ke rumah kosnya terlebih dahulu, batinnya. Jim, antar aku ke rumah kos Tia, sahabat Zahra, perintah Jane. Baik tuan, jawab asisten Jane. Jane sangat cemas, perasaan khawatir muncul mengingat handphone Zahra tak bisa dihubungi. Sementara hari sudah semakin sore. Zahra, kau di mana? Ucap Jane gelisah.